Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil proposal penelitian yang telah dilakukan. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pembimbing Dr. Agung Sugiyarto, Sarjana Teknik Magister Engineering. Sebelum masuk pembahasan, di sini saya akan memperkenalkan diri atau kelompok kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama ada teman saya yaitu Ilham Aji Nugroho dengan NIM D5210054. Yang kedua ada saya sendiri, Oka Nabeda Ramadan dengan NIM D5210057. Yang terakhir ada teman saya yaitu Dustin Nur Cahya dengan NIM D5210064. Selanjutnya ada daftar isi. Daftar isi meliputi latar belakang, state of the art, rumusan masalah, tujuan, metodologi, dan jadwal penelitian. Latar belakang. Permasalahan sampah masih menjadi masalah yang sampai kini belum terlihat pemecahannya. Upaya yang saat ini telah dilakukan seperti menyediakan TPS ataupun TPA, seolah hanya sebagai upaya untuk memindahkan penumpukan sampah dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Sampah memiliki karakteristik seperti sifat kimia, fisika, serta biologi. Sifat mudah membusuk pada limbah organik dapat dimanfaatkan untuk membuat biogas, sehingga dapat mengurangi efek bau tidak sedap yang dihasilkan dari pembusukan alami di udara bebas. Proses pembentukan biogas dapat dapat dilakukan secara tertutup melalui aktivasi anaerobik oleh bakteri metana. Melalui proses ini, biogas mampu menghasilkan beberapa gas mulai dari CH4, CO2, H2O, H2S, dan NH3. Selanjutnya adalah state of the art. Dari penelitian terdahulu yang dilakukan, didapatkan produksi biogas dengan mengontrol variabel sangat berpengaruh terhadap efektivitas produksi biogas. Dan dari penelitian tersebut ditemukan komposisi biogas yang memenuhi standar kebutuhan biogas di Indonesia. Biogas sangat potensial sebagai sumber energi terbarukan karena kandungan metana atau CH4 yang tinggi dan nilai kalornya yang cukup tinggi. Metana atau CH4 yang memiliki satu karbon dalam setiap rantainya dapat menghasilkan pembakaran yang lebih ramah lingkungan. Oleh karena itu, kami melakukan penelitian kembali mengenai pembuatan biogas yang memiliki variasi berbeda untuk mengetahui efektivitas pembentukan volume biogas yang lebih banyak. Selanjutnya adalah penyelesaian masalah. Banyaknya masalah mengenai lingkungan yang tercemar karena sampah atau limbah yang dibuang sembarangan mengalami dampak serius terhadap lingkungan sekitar. Maka dari itu, kita dapat memanfaatkan sampah atau limbah untuk diolah menjadi salah satu energi alternatif, yaitu biogas. Berikut adalah beberapa rumusan masalah dalam penyusunan proposal kami. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana pengaruh perbandingan starter kotoran sapi dengan limbah domestik terhadap efektivitas produksi biogas dari limbah domestik. Kedua, rumusan masalah bagaimana pengaruh rasio CN terhadap biogas yang dihasilkan dari limbah rumah tangga. Rumusan masalah yang ketiga, bagaimana pengaruh VOC volatile organic compound terhadap efektivitas produksi biogas dari limbah organik. Selanjutnya adalah tujuan penelitian, yaitu menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas produksi biogas dengan perbedaan perbandingan rasio CN. Selanjutnya mengevaluasi pengaruh perbandingan starter kotoran sapi dengan limbah domestik terhadap efektivitas biogas. Selanjutnya, untuk mengetahui pengaruh komposisi air terhadap efektivitas produksi biogas dari limbah organik. Berikut adalah metodologi penelitian.
dengan memiliki beberapa variabel, yaitu variabel bebas dengan isi komposisi campuran bahan, variabel terikat yaitu volume biogas, variabel kontrol yaitu berbagai variasi. Dan berikut juga sedikit rancangan penelitian dari kami. Mulai dengan persiapan alat dan bahan, dilanjut dengan pembuatan biogas, dan diakhiri dengan volume biogas. Selanjutnya ada prosedur penelitian. Yang pertama ada tahap persiapan fermentor. Pada tahap ini disiapkan galon air berkapasitas 19 liter sebanyak 3 buah. Sesuai dengan jumlah perlakuan, kemudian permukaan galon disumbat dengan prop karet yang dipasangkan dengan pipa. Selanjutnya disambungkan dengan selang dan dipasang kran agar biogas tidak keluar. Tahap yang kedua ada tahap perlakuan. Pada tahap perlakuan, ini limbah domestik berupa sampah, buah, dan sampah sayur dikecilkan ukurannya menjadi sekitar 1 hingga 2 cm. Lalu ditambahkan starter dan air. Setelah itu dihomogenkan. Setelah homogen, dilakukan pengukuran kadar pH air pada sampel. Yang tahap terakhir adalah tahap fermentasi anaerob. Dari hasil fermentasi anaerob digunakan sebagai substrat untuk fermentasi anaerob. Percobaan ini dilakukan tanpa oksigen. Campuran limbah domestik dan rumen sapi yang telah diatur pH-nya dengan penambahan NaOH, kemudian diinkubasi pada suhu ruang, lalu pengamatan dilakukan setiap 12 jam selama 4 hari. Selanjutnya adalah berikut jadwal penelitian yang akan kita lakukan. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.